Sampurasun. Hari ini kita akan membahas lagi tentang kesundaan ya. Hari ini kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan seorang Prabu Siliwangi. Kita akan belajar bagaimana leadershipnya seorang Prabu Siliwangi ya. Karena yang kita tahu bahwa karisma Prabu Siliwangi ini sampai saat ini gitu ya, masih sangat dihormati dan dimuliakan oleh orang Sunda. Dalam naskah Sunda kuno ya, itu dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, tertulis informasi mengenai paradigma kepemimpinan yang disebut dengan parigeuing ya. Nah, parigeuing disebut sebagai kepemimpinan gaya Prabu Siliwangi atau leadershipnya Prabu Siliwangi gitu ya. Menurut pengamatan para ahli gitu ya, ada 4 macam penampilan pemimpin. Yang pertama adalah perintis, kedua penyelaras, yang ketiga pemberdaya, dan keempat panutan. Kepemimpinan Prabu Siliwangi yang terinformasi tidak hanya dalam parigeuing, itu ada dalam Dasapanta dan Pangimbuh Ning Tuah. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah parigeuing gitu ya. Untuk Dasapanta dan Pangimbuh Ning Tuah kita akan bahas selanjutnya gitu ya. Apa itu parigeuing gitu ya? Parigeuing ini adalah cara memerintah dan menyuruh dengan bahasa yang santun, sehingga tidak menimbulkan ketidaksenangan bagi yang diperintahnya gitu ya. Jadi dengan demikian secara tersirat dalam parigeuing gitu ya, diisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus piawai berkomunikasi, mampu berkomunikasi dengan para bawahannya secara baik, santun sesuai dengan yang sekarang disebut dengan hak asasi manusia. Jadi seorang pemimpin ini siogianya lah harus terampil dan mampu memanfaatkan aspek bahasa sebagai alat komunikasi gitu ya. Baik itu dalam tatanan kognitif, efektif, persuasif gitu ya, dan lain-lain. Kepemimpinan menurut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian gitu ya, adalah kepemimpinan akan berkaitan dengan tugas dan fungsi pemimpin, kemampuan pemimpin dalam memanage dan karakter memimpin. Ada 3 poin di situ dia. Yang pertama adalah tugas memimpin. Tugas pemimpin ini adalah ngertakeun bumi lamba atau mensejahterakan semesta dunia kehidupan. Jadi tugas pemimpin adalah mewujudkan lingkungan hidup dan kehidupan yang sejahtera, bermartabat, dan penuh dengan rahmat. Menurut idiomatik Islam disebut dengan rahmatan lil alamin ya. Nah, fungsinya pemimpin dalam Sang Hyang Siksa Kandang Karesian disebut pula ada beberapa kelompok pemimpin berdasarkan fungsi kedudukannya. Disebut dengan istilah Tritangtu Dibuana. Bisa diartikan sebagai 3 ketentuan yang menentukan. Menentukan di mana gitu ya? Menentukan di dunia gitu ya. 3 fungsi yang menentukan kesejahteraan kehidupan di dunia itu masing-masing berada dalam tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya siapa gitu? Tanggung jawab yang pertama Sang Rama. Sang Rama atau keluarga sebagai unsur kecil dalam struktur masyarakat sangat menentukan untuk terwujudnya kesejahteraan bangsa. Atau ada dalam istilah gurat lemah gitu ya. Gurat berarti garis, lemah ini berarti tanah. Jadi teguh dalam mempertahankan fungsi tanah dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, fungsi Sang Rama adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Yang kedua adalah Sang Resi.
dimaknai sebagai orang yang berilmu, cendekiawan, ulama, para pendidik dan pengajar, orang-orang yang mampu mencerdaskan bangsa. Sang resi harus mempunyai karakteristik seibarat gurat cai. Ya. Gurat berarti garis, gitu ya. Cai yang berarti air. Yang mengandung makna bahwa para cendekiawanlah yang harus mendorong daya hidup untuk tumbuh kembangnya kualitas sumber daya manusia agar bermanfaat. Tugas sang resi untuk menuntun dan mengarahkan perjalanan masyarakat ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera lahir dan batin, agar luhung elmuna, jembar budayana, ungkuh agamana, dan rancage gawena. Yang ketiga adalah Sang Prabu. Sang Prabu adalah pemimpin formal, birokrat, pemerintah, para pengambil kebijakan, serta seluruh unsur trias politika. Siapapun orang yang tengah berfungsi sebagai Sang Prabu harus berfilosofi gurat batu. Gurat berarti garis, batu adalah batu gitu ya. Yaitu taat dan patuh dalam menjalankan hukum. Bila dilaksanakan secara konsisten, maka komunitas yang dipimpinnya akan selalu berjalan dalam koridor yang benar dan terarah. Bagi seorang pemimpin ada 4 tatanan hukum yang harus dipegang teguh dalam membuat kebijakan ataupun dalam berperilaku. Azas taat hukum ini sangat perlu, gitu ya. Yang pertama adalah hukum agama, yaitu religi sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua adalah hukum nurani, berdasarkan kata hati kemanusiaan. Hukum adat, ya, yang menjadikan hukum normatif masyarakat etnisnya dimanapun dan apapun sukunya. Hukum positif sesuai dengan hukum yang diberlakukan di negara itu. Dan seorang pemimpin pun harus mampu menunjukkan kepiawaian dalam memanage orang-orang yang dipimpinnya. Pada awalnya, pemimpin akan memulai dengan keterlibatannya secara total holistik dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan orang-orang di sekelilingnya. Sehingga pada akhirnya sang pemimpin mampu mendelegasikan wewenang pada bawahannya. Seorang pemimpin harus mempunyai 2 kemampuan utama, yaitu leader yang menentukan arah dan tujuan visi misi organisasi, dan sebagai ahli manajemen. Leader atau pemimpin, kepemimpinan lebih memfokuskan untuk terjalinnya hubungan antar manusia atau anggota yang dipimpinnya, ya. Fokus utamanya adalah tercapainya visi organisasi. Manajemen lebih menitik beratkan pada hasil yang harus dicapai pada saat tertentu, ya. Mampu mengidentifikasikan masalah yang ada, mencari solusi, dan berpegang teguh pada hukum aturan organisasinya. Di dalam naskah Sunda Sang Hyang Siksakan Nangkaresian, gitu, disebutkan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai keahlian yang berdasarkan dalam menata, memanage. Untuk itu, pemimpin harus melaksanakan ajas dasapanta. Nah, untuk ajas dasapanta ini kita akan bahas di lain waktu, gitu ya. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di situ, gitu ya. Ya, semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua, gitu ya. Sampurasun.